Karena lisan ini adalah sesuatu yang sangat tajam, seperti tajamnya pedang, bahkan lebih lagi. Kalau sesuatu sudah keluar dari lisan kita, berarti itu bukan milik kita lagi, tapi sudah dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau kebaikan yang kita lontarkan, maka kebaikan itu akan bermanfaat bagi kita. Begitu sebaliknya, kalau sesuatu yang buruk yang kita ucapkan, maka itu juga akan berdampak buruk nanti dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pembina pengurus Masjid Darussalam beserta jajarannya, begitu juga dengan para asatidz hadir, Ustaz Joni Firmo, Ustaz Iswan, dan sahabat kami RK Potret. Begitu juga dengan orang-orang tua kami, khususnya jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tanpa pernah kita melupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, ketika kita hendak memulai sesuatu, maka kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa yang akan kita kerjakan itu bisa menjadi mudah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umatnya ini bukan diberikan daripada bertambahnya harta, bertambahnya jabatan, bertambahnya kekuatan, tetapi tandanya Allah itu sayang kepada kita. Allah mudahkan kita untuk paham tentang agama Islam ini. Ketika kita dimudahkan langkahnya untuk datang ke masjid, untuk datang mendengar pengajian agama, untuk datang menghadiri majelis taklim di mana saja, ini merupakan bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita takut ketika waktu yang sangat luang diberikan Allah, malah kita sia-siakan, tak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, setelah kita nanti dipanggil Allah, tentu kita tak menginginkan itu. Maka dimanapun kita berada, kita selalu memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersolawat kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersama para sahabatnya, mereka itu sering datang ke masjid, kemudian juga mereka sering berbincang-bincang tentang urusan di dalam masjid, karena mereka sangat senang, sangat gemar berada di masjid.
Bahkan kita tahu bahwa masjid inilah salah satu jadi tempat Rasulullah menggerakkan semuanya. Baik dia menggerakkan dakwahnya, baik dia menggerakkan siasat peperangannya, itu dulunya dimulai dari masjid. Maka dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja, masjid tak bisa dilupakan oleh umat Islam. Karena masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah. Kalau ada orang yang ketika dia datang ke masjid tapi hatinya tak tenang, hatinya tak enak, berarti masih diragukan. Mungkin hatinya itu masih di luar sana, masih di kedai, masih di tempat kerjanya atau lain sebagainya. Karena masjid ini adalah sesuatu tempat yang membuat kita nyaman. Makanya kadang-kadang ketika kita lagi capek dalam perjalanan, capek dalam pekerjaan, maka ketika azan berkumandang, datanglah ke masjid, tunaikan sholat. Insya Allah hidup kita ini lebih berarti, dan ketenangan hidup itu nanti pasti akan selalu kita dapatkan. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya itu duduk dan berbincang-bincang, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, yang lahul rajul qala Rasul wa min ahli jannah. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, lihatlah, sebentar lagi akan datang dari sudut pintu sana, dia itu min ahli jannah, golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Maka para sahabat heran, menunggu-nunggu siapa yang datang ketika itu. Maka datanglah seorang pemuda. Pemuda ini adalah pemuda Ansor. Dia habis berwudu, berjalan, kemudian dia tenteng, yaitu sendalnya, kemudian air wudu masih membasahi mukanya. Para sahabat terkejut, ternyata dia adalah seorang anak muda. Kemudian esok harinya Rasul pun bercerita kembali, dan setelah di tengah-tengah ceritanya dia juga mengatakan seperti kalimat yang tadi, akan datang seorang laki-laki dan dia adalah penghuni surga. Ternyata jamaah salat subuh yang berbahagia, yang datang lagi dia kembali seorang pemuda Ansor tadi. Sampai 3 kali berulang kejadian tersebut, dan Rasul tetap mengatakan akan datang seorang penghuni surga. Maka ada seorang sahabat yang bernama Amr. Kemudian dia penasaran, kenapa seorang pemuda Ansor ini sudah Rasul janjikan dia masuk ke dalam surga. Apa sebenarnya rahasia? Apa ibadah yang dimilikinya sehingga dia dibanggakan oleh Rasulullah? Amr bin Al-As pun kemudian mengatakan kepada seorang pemuda Ansor ini, wahai pemuda Ansor, saya ini bertengkar dengan orang tua saya. Kemudian saya berjanji saya tak akan pulang ke rumah selama 3 hari, kata sahabat ini. Kemudian pemuda tersebut tafadhal mempersilahkan kepada Abdullah ini supaya ikut bersamanya di rumahnya. Kemudian berjalanlah mereka sampai ke rumahnya.
Setelah sampai di sana, mereka berbincang-bincang, dan ketika waktunya sudah mulai malam, setelah selesai mengerjakan sholat isya, kemudian mereka pun tidur. Setelah mereka tidur, sahabat Abdullah bin Amr ini penasaran apa sebenarnya amalan yang dilakukan oleh pemuda ini. Kemudian dia tak tidur, habis sholat isya dia terjaga, dia melihat apa amalan yang dikerjakan oleh pemuda itu. Tapi pemuda ini tidur, setelah sholat isya tidur, dia tak mengerjakan amalan-amalan lainnya. Dia tak mengerjakan sholat tahajud sepanjang malam ataupun baca Quran sepanjang malam, dia tak mengerjakan itu. Kemudian yang kedua seperti itu juga, tak ada amalan yang spesial, yang spesifik dikerjakan oleh pemuda Ansor itu. Sampai di hari ketiga juga seperti itu. Di malam hari tak ada amalan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemuda Ansor tersebut. Kemudian ketika di hari ketiganya, hari terakhir dia menginap di rumah pemuda Ansor itu, dia bertanya kepada pemuda Ansor tersebut, "Wahai pemuda Ansor, engkau adalah sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah daripada para penghuni surga. Sebenarnya apa amalan yang engkau lakukan? Saya tak menemukan amalan yang khusus engkau lakukan." Kemudian pemuda itu mengatakan, "Wahai Abdullah bin Amr, memang tak ada amalan yang khusus saya lakukan. Tetapi aku ini orang yang tak mempunyai dendam. Tak ada dendam di dalam hatinya ayah bunda. Ketika sesuatu menimpanya ataupun ada masalah yang diperbuat orang kepadanya, hatinya tulus, tak ada rasa dendam, tak ada rasa hasad, rasa benci kepada orang lain. Inilah yang selalu dia amalkan setiap hari di dalam kehidupannya. Ternyata ayah bunda, amalannya kecil, tetapi amalan itu yang membuat dia sampai Rasulullah mengatakan, "Huwa min ahli jannah." Dia golongan daripada orang-orang yang dijanjikan masuk surga. Tentunya kita juga berharap kita ini adalah bagian daripada golongan orang-orang yang nanti dijanjikan Allah masuk surga. Maka marilah kita cari amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana sering kita dengar daripada para ustaz, para kiai kita, mereka mengatakan paling tidak ada 4 hal yang kita lakukan supaya kita itu dimasukkan dan didekatkan kepada surga. Pertama, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati anfar. Yang pertama, ta'al Quran, membaca Al-Quran. Jadi dalam kehidupan kita ini jangan sempat kita lewatkan tanpa membaca ayat suci Al-Quran tersebut. Karena ayat suci Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Maka ketika kita selalu berdialog dan membaca Al-Quran, berarti kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah. Setiap hari kalau bisa 1 juz, 1 hari bagus. Kalau tak bisa, sebagaimana mampu kita pun boleh, supaya kita dikategorikan kepada orang yang ahli Quran, karena ahli Quran dirindukan oleh para penghuni surga. Kemudian yang kedua, wahafizul lisan, dia menjaga lisannya.
sebagaimana pemuda Ansor tadi, dia selalu menjaga lisannya supaya dia tak menyakiti orang lain ataupun orang lain tersebut tak membuat dia dendam, karena dia selalu menjaga lisannya. Karena lisan ini adalah sesuatu yang sangat tajam, seperti tajamnya pedang, bahkan lebih lagi. Kalau sesuatu sudah keluar dari lisan kita, berarti itu bukan milik kita lagi, tapi sudah dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau kebaikan yang kita lontarkan, maka kebaikan itu akan bermanfaat bagi kita. Begitu sebaliknya, kalau sesuatu yang buruk yang kita ucapkan, maka itu juga akan berdampak buruk nanti dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, wasawmi fi sahri Ramadan, dan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka tak terasa sebentar lagi nanti kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang selalu kita nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi mari kita sama memanfaatkan momen bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan untuk menyambut bulan suci itu. Menyambutnya saja dengan penuh, dengan kegembiraan, maka itu merupakan bukti bahwa dia itu cinta dengan bulan suci Ramadan. Apalagi nanti banyak ibadah yang dilakukan pada malam itu. Orang yang memanfaatkan berarti dia cinta kepada bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Baik itu fakir miskin, baik itu ada orang-orang yang lagi kelaparan, kita jumpai, kita berikan dia makanan. Ataupun orang-orang yang datang tamu ke rumah kita, kita muliakan tamu kita. Makanya orang yang beriman itu mereka selalu menakjubkan ajibun bi amril mu'min, karena mereka itu ketika diberikan nikmat, mereka itu selalu bersyukur. Ketika mereka diberikan musibah, mereka akan sabar dan tabah menghadapinya. Mudah-mudahan para jamaah salat subuh kita ini dimasukkan kepada golongan orang-orang yang selalu dirindukan oleh surga, dan kita juga meminta dimasukkan ke dalam surga tersebut. Jangan kita lupakan untuk selalu membaca Al-Quran. Kita jaga lisan kita manfaatkan nanti momentum bulan suci Ramadan, dan kita berikan sesuatu kebaikan, baik itu dari segi materi, dari segi nasihat dan lain sebagainya, bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kita. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan sebelum kami akhiri. Bagi para jamaah, Bapak Ibu yang mempunyai anak ataupun cucu yang mau dihitan, disunat, ya, ini menyediakan tempat tersebut, karena membuka tempat ya sunat masal gratis ya bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, cucu ataupun tetangga, boleh didaftarkan kepada pengurus masjid ini pun boleh. Mungkin ini saja. Terima kasih banyak atas segala perhatian.